Did you ever get into a fight at an Eagles game? Of course. Oh, yeah, of course. Yeah. Have you? Oh, are you kidding? When have I not? Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas momen-momen televisi yang mendefinisikan tahun 2025. Peringatan, ada banyak spoiler di depan. I've been asked to fire my head writer, Ava Daniels, but I won't do that. And not just because she's my creative partner, but because it's a slippery slope. Nomor 10, Will menemukan kekuatan dalam dirinya. Stranger Things. Di musim pertama Stranger Things, Demogorgon tampak seperti ancaman terbesar. Namun seiring berjalannya waktu, kita mengetahui bahwa bukan hanya ada lebih banyak Demogorgon, mereka semua juga hanyalah bawahan yang patuh pada perintah Vecna. Saat para minionnya mengamuk, Vecna kembali terhubung dengan Will Byers. Tentu saja, Vecna sebenarnya tidak pernah benar-benar meninggalkan Will yang terus dihantui sejak pertama kali memasuki Upside Down. You were the first. And you broke so easily. Vecna menargetkan Will karena ia lemah dan rentan seperti kebanyakan anak-anak. Namun ketika Vecna pergi untuk mencari wadah lain, Will membuktikan bahwa dirinya bukan lagi anak kecil yang ketakutan. Hanya dengan kekuatan pikirannya, Will menyelamatkan teman-teman dan keluarganya dari serangan Demogorgon. Kini Eleven bukan satu-satunya kekuatan alam yang harus dihadapi Vecna. Nomor 9. Freaky Wednesday. No. Enid dan Wednesday adalah dua pribadi yang benar-benar bertolak belakang. Yang satu membalut dirinya dengan warna-warna cerah layaknya pelangi, sementara yang lain hanya mengenakan hitam, putih, dan abu-abu. Pertukaran tubuh pun membuka jalan bagi segudang kekacauan yang siap menjadi viral. Premis ini memberi ruang bagi Jenna Ortega dan Emma Myers untuk memamerkan rentang komedi mereka. Whatever you did, you need to fix it. Right freaking now. None of this would have happened if you just left me alone. You're seriously blaming me? Wednesday melontarkan tatapan maut pada Enid, ekspresi yang tidak pernah kita duga ia miliki. Saat Enid mengambil alih kendali, Wednesday bukan hanya tampil dengan busana yang lebih flamboyan, tetapi juga tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Looks like Wednesday Addams is finally cracked. Sebaliknya, Enid merasakan beragam emosi yang jarang kita lihat dari Wednesday, mulai dari kebingungan, kesedihan, hingga rasa takut. Bagi Wednesday sendiri, ini adalah sebuah siksaan dan bukan jenis siksaan yang ia nikmati. The best thing about being Enid is your quiet strength. I know you think that being an alpha will mean you'll be alone again. I won't let that happen. Nomor 8. Under the Dome, Paradise. Episode perdana Paradise dipenuhi kejutan, tetapi materi promosinya sengaja menyembunyikan bom terbesar. Serial ini langsung memikat lewat kematian misterius Presiden Amerika Serikat. Meski hari itu terasa tidak biasa, penonton segera menyadari ada sesuatu yang janggal. You want to know if I'll forgive you? I'll forgive you when I can sleep again. And I'll sleep again when you're dead. Pertama, sang presiden tinggal di sebuah gedung putih, tetapi tampilannya tidak sepenuhnya menyerupai White House yang kita kenal. Lingkungan pinggiran kota tempat Agent Collins tinggal pun terasa terlalu sempurna. Jawaban akhirnya terungkap di momen penutup episode perdana. Peristiwa katastrofik yang selama ini mereka persiapkan benar-benar terjadi dan para penyintas kini berlindung di sebuah kota bawah tanah dengan cahaya buatan. Ironisnya, justru rasa aman itulah yang paling palsu. Nomor 7, Mark memilih Haley, Severance. Mark!
Ini dan Audie Mark akhirnya menemukan titik temu saat mereka bekerja sama untuk menyelamatkan istrinya, Gemma. Ini, Mark berhasil membawa Gemma ke tempat aman, tetapi ia belum siap membiarkan Audie-nya memutuskan segalanya begitu saja. Ketika melihat Haley di ujung lorong, Mark membalikkan badan dari Gemma, memilih perempuan yang ia cintai dan memilih dirinya sendiri. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. Sekilas ini tampak seperti akhir musim yang penuh kemenangan. Namun di sisi lain, Mark berlari menyusuri lorong dengan lampu merah berkedip bersama seseorang yang secara harfiah bernama Haley. Seperti kata sutradara Ben Stiller, ini adalah cinta muda yang berlari menuju jurang neraka, mengorbankan jati diri demi kebebasan atau mempertahankan independensi di dalam penjara, pilihan yang mustahil. Benar atau salah, Mark harus hidup dengan keputusannya. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Nomor 6. Bertemu sang presiden, South Park. Donald J. Trump. Dengan terpilihnya kembali Trump, para penggemar South Park mengira mereka akan kembali disuguhi 4 tahun Presiden Garrison. Namun alih-alih mengulang formula lama, Matt and Trey memilih arah berbeda yang benar-benar siap menyentil Gedung Putih. Mr. President, sir, the Prime Minister of Canada is here to see you. Mr. President, why are you placing these new tariffs on Canada? What are you, some kind of dictator from the Middle East? A dictator from the Middle East? Hey, relax, guy. I'm just your average Joe. Take a rest. Kali ini bukan Garrison yang menjadi perwakilan, melainkan Trump sendiri yang tampil sebagai presiden meski suara dan tingkah lakunya sangat mirip Saddam Hussein. Sulit membedakan keduanya hingga pada hubungan toksik mereka dengan Satan. I don't want to right now. What? Hey, relax. Come on, Satan. I've been working hard all day. Bagi penonton yang sudah merasa lelah sejak Trump kembali menjabat, South Park menghadirkan humor yang sangat dibutuhkan. Serial ini seolah berkata bahwa keadaan mungkin belum akan membaik dalam waktu dekat, tetapi setidaknya South Park tetap setajam dan seberani sebelumnya. Nomor 5. Evaluasi psikologis Jamie, Adolescence. Jamie, this is our last session. What? But what I would encourage you to do, whatever happens next, is take advantage of any mental health services that are offered to you. Episode ketiga dari miniseri ini bisa jadi merupakan 50 menit akting televisi paling matang dan memukau yang kita lihat sepanjang tahun. Tidak mengherankan jika Erin Doherty dan Owen Cooper yang masih sangat muda sama-sama meraih Emmy. Cooper khususnya langsung tampil meyakinkan lewat debutnya sebagai Jamie, seorang remaja yang dituduh melakukan pembunuhan. Doherty memerankan Bryony, seorang psikolog yang ditugaskan untuk mengevaluasi kondisi mental Jamie. I thought we'd done talking about my dad. Jamie, I'm just trying to understand. I know, but none of this has nothing to do with him. Okay. That's fine. Do you have any mates who are women? Di beberapa momen, Jamie terlihat santai untuk seseorang yang akan segera menghadapi persidangan. Namun di saat-saat lain, Bryony menangkap sosok pembunuh yang putus asa di balik sikap itu. Terlepas dari perbuatannya yang keji, kita nyaris ikut bersimpati pada Jamie, terutama ketika Bryony mengatakan bahwa sesi mereka telah berakhir. Jamie mengira ia akhirnya menemukan seorang pendamping, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari sudut kesepian yang ia ciptakan sendiri. Jamie, don't you think like that then? My job was to assess you like you as a professional. Not like that, not fancying you, just as a person. Okay, so come on. Don't you even like me a bit? What did you think about me then? Decide, come on! Nomor 4. Meninju Dana, The Pit. Where's Dana? Again, I don't know. Thank you. Anytime.
Ketegangan terasa sepanjang hari di ruang gawat darurat Pittsburgh ini. Dr. Robbie dan perawat Dana berusaha tetap profesional di bawah tekanan, meskipun bahkan mereka pun memiliki titik rapuh. Bagi Robbie, momen itu datang setelah ia gagal menyelamatkan pacar dari putra mantan kekasihnya. Dengan beban yang sudah lama ia pikul, kehancuran emosional terasa tak terelakkan. Namun yang benar-benar tidak terduga adalah kepalan tangan Doug yang melayang ke wajah Dana. Hard at work? I'll take my chances. Setelah berjam-jam menunggu tanpa hasil, pasien yang frustasi ini memilih pergi, tetapi tidak sebelum memukul Dana saat ia sedang merokok di luar. Tepat ketika Dana merasa telah melihat segalanya, kejadian ini membuka matanya tentang betapa berbahayanya pekerjaan tersebut. Bahkan ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, itu bisa tetap terasa tidak cukup, membuat Dana mempertanyakan apakah semua hukuman ini sepadan. Know your television history, and thank you. Yep. Crazy people. Nomor 3, jiwa Scorsese yang remuk, The Studio. What's going on? Nothing. I mean, you're acting weird. There's something funny. There's something funny going on here. I'm pretty sure this is how I always act. I know this guy like the back of my own dick. Yeah. This is classic Matt Remick. Totally, yeah. No. This performance, it's inauthentic. Sebagai pecinta film, Matt Remick merasa dirinya mendapatkan pekerjaan impian ketika ditunjuk memimpin Continental Studios. Namun ia segera menyadari bahwa menciptakan karya seni hebat bukan selalu tugas seorang kepala studio. Terkadang justru menghancurkan seni demi keuntunganlah yang menjadi kewajiban. Matt mempelajari pelajaran pahit ini saat ia harus menyampaikan kabar kepada Martin Scorsese bahwa proyek penutup karir yang sangat ia impikan tidak akan dibuat. Lebih buruk lagi, hak atas proyek itu tetap ditahan sehingga Scorsese tidak bisa membawanya ke tempat lain. Let me get this straight. You bought my movie just to kill it? I did. He did. Kita tahu Scorsese adalah sutradara luar biasa, tetapi ia juga aktor yang sering diremehkan. Dan di sini ia tampil meyakinkan sebagai seniman yang mimpinya direnggut begitu saja. It was so much worse than I thought it was gonna be. God, he's crying. He's sobbing. You made him sob. You made him sob. Ini adalah pesta Hollywood paling menyayat hati yang pernah dihadiri Matt, meski bukan yang paling kacau. Gelar itu jatuh pada CinemaCon bersama Zoe Kravitz. My God, that's a lot. Look, I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Because that's an old school Hollywood buffet. I'm sorry. Nomor 2, kembalinya Kimmel, Jimmy Kimmel Live. As I was saying before I was interrupted, if you're just joining us, we are preempting your regularly scheduled encore episode of Celebrity Family Feud to bring you this special report. I'm happy to be here tonight with you. Tahun ini menjadi masa yang berat bagi dunia acara larut malam. CBS membatalkan The Late Show yang kabarnya karena alasan finansial bukan politik. Stephen Colbert pun berjanji untuk memaksimalkan bulan-bulan terakhirnya di layar. Banyak yang khawatir Jimmy Kimmel bahkan tidak sempat berpamitan ketika ia ditarik dari siaran akibat sebuah lelucon tentang Donald Trump dan mendiang Charlie Kirk. I've been hearing a lot about what I need to say and do tonight, and the truth is, I don't think what I have to say is going to make much of a difference. If you like me, you like me. If you don't, you don't. I have no illusions about changing anyone's mind. Banyak orang menilai lelucon itu tergolong ringan, sementara Scorsese Kimmel dianggap sebagai bentuk tekanan FCC terhadap ABC. Saat banyak penonton membatalkan langganan Hulu dan Disney Plus, muncul pertanyaan apakah jembatan itu telah terbakar untuk selamanya. Untungnya, Kimmel tidak hanya kembali, tetapi juga disaksikan lebih dari 6 juta penonton, bahkan tanpa dukungan penuh dari afiliasi. Ia menyeimbangkan tawa, air mata, dan kejujuran, sekaligus menyuarakan seruan untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat. You understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. I don't... Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Abbott Meets the Gang, Abbott Elementary. Crossover yang tidak pernah kita duga akan terjadi tapi sangat kita syukuri. Welcome to Abbott Elementary, the best elementary school in the universe. Is that what this is? Ignore her. We are the best volunteers in the universe. This is Frank. I'm Mac, Dee, Dennis, and Charlie. Hey, guys. Hey, quick question. What's the deal with all the cameras? We have like a Vanderpump thing going on. Don't worry about it. No.
I don't think so. I know quite a bit about filming and consent, and I think I'll be spending my time on the other side of the camera. Thank you very much. Close Encounter Saturday Night Live 50th Anniversary Special. Meryl Streep akhirnya debut di SNL sebagai Ibu Colin Rafferty. Now, Mrs. Rafferty, you had been abducted earlier that same evening? Yep. Us Rafferty gals, we always attracted the freaks. For years I thought Colleen's father was part alien, but turns out he was just uncircumcised. Lorazepam The White Lotus, Victoria Radcliffe dalam versi paling ikonisnya. You should have taken my lorazepam. I slept like a corpse. No. You know I don't like taking drugs. Rob betrays Bob The Traders, serigala berbulu ratu drag. Ask yourselves who, every time there's a decision, there's a deflection. Bob, the drag queen. Mon Mothma's monolog Andor. Begini caranya bergabung dengan sebuah pemberontakan. The death of truth is the ultimate victory of evil. When truth leaves us, when we let it slip away, when it is ripped from our hands, we become vulnerable to the appetite of whatever monster screams the loudest. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, toilet yang tersumbat. And just like that. Sebuah metafora puitis tentang serial yang benar-benar buruk dan tenggelam tanpa keanggunan atau sekedar penulisan yang kasar. This is unfortunate. There's been a plumbing mishap, and I'd like to point out now it's not my plumbing mishap. I don't have a problem with French cheese. Oh, did the toilet overflow? Apapun itu, inilah pilihan teratas kami yang sebenarnya. Nomor 1, Nathan menjadi Sully. Di rehearsal. Once in a while she'd lean over me, her hair brushing against my arm. It was a new experience for me, realizing that flying could be such a sensual experience. Episode dari doku komedi eksperimental Nathan Fielder ini bukan hanya mengocok perut, tetapi juga melampaui batasan komedi yang kita kenal. Dengan keyakinan bahwa kesehatan mental dan buruknya komunikasi berkaitan dengan kecelakaan pesawat, Nathan mencoba masuk ke dalam pikiran pilot legendaris Sully Sullenberger. Untuk benar-benar memahaminya, Nathan berusaha menjalani hidup Sully kembali ke awal yang paling awal. Living someone's entire life. From baby until present day. If even just the tiniest bit of Sully could become a part of me, it would all be worth it. Ia mencukur seluruh tubuhnya, mengenakan popok dan merekonstruksi masa kecil Sullenberger dengan set raksasa dan boneka. Kedengarannya absurd dan memang begitu. Tetapi saat Nathan mendekati peristiwa Miracle on the Hudson, ia menemukan kaitan emosional yang kuat antara Sully dan lagu Bring Me to Life. It might be nothing, or just a hunch I have from living as him for so long. Okay, flaps out. The flaps out. Flaps out. But the chorus to Evanescence's Bring Me to Life just happens to be exactly 23 seconds long. Bahkan bisa dibilang ini adalah eksplorasi yang lebih reflektif tentang Sullenberger dibandingkan film versi Tom Hanks memadukan kegilaan dan kejeniusannya secara mulus. Apa momen TV favoritmu di tahun 2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar.